masuk testimoni yang keenam. Wah, ini kita masuk testimoni keenam nih dari Sidikalang nih, 8 jam dari kota Medan nih. Ya, oh sorry, 3 jam dari kota Medan ya. Kalau tadi Merauke, sekarang Medan. Nah, kita bersyukur ya, seorang bapak bernama Bapak Purba ya, dari kota Sidikalang, beliau diizinkan Tuhan menderita stroke. Seperti apa nanti stroke-nya kita akan mendengar bersama. Lalu hubungannya dengan pasien ini adalah istrinya sendiri yang merawat, yang menerapi ya, yang mengasihi luar biasa ya. Nah, ini adalah timnya dari Pak Benyamin. Silakan Ibu Helen untuk memberikan testimoni dari Kota Sidikalang, silakan. Selamat malam. Ya, silakan memberikan testimoni Ibu Helen untuk Bapak. Ya. Terima kasih Bu. Senang sekali malam ini. Terima kasih sama Pak Yona, Ibu Lena, dan juga Pak Dedi, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang ada di Prive ya. Saya Helen Pangabean dari Sidikalang. Saya ingin sampaikan uh, testimoni suami saya dalam keadaan stroke itu di tahun 2021. Dulu suami saya stroke itu karena hipertensi. Jadi dia stroke itu dulu sebelum stroke dia tensinya naik turun, kadang normal, kadang naik, kadang turun. Jadi suami saya ini tipe yang tidak mau berobat, biasalah. Jadi ketika kita sudah kasih tahu bahwa kondisinya lemah, oh kamu tensinya tinggi, dikasih minum obat, dia tidak mau. Saya istirahat aja, nanti lama-lama sembuh. Dan memang ya naik turun, naik turun. Nah, suami saya ini adalah guru olahraga. Pada saat dia pulang dari sekolah, habis dia mengajar, tiba-tiba dia pulang, dia cerita kalau perasaannya aneh, kok dia bicara tidak seperti biasanya. Nah, kemudian saya bilang ya udah kita berobat dan dia tidak mau berobat. Nanti istirahat juga enakan gitu. Nah, tetapi saya paksakan juga untuk berobat, kamu sudah lain ini. Nah, kita berobat, dokternya bilang sama saya, suamimu ini stroke. Nah, tapi saya kasih tahu sama suami ya yang namanya ngeyel ya, dia nggak ngeh gitu kalau dia sudah stroke. Dia bawa mobil dari rumah ke rumah sakit, ke dokter, klinik praktek dokter ya, masih bisa. Kemudian pulangnya pun dikasih obat stroke sama dokternya masih bisa. Nah, ya udah kamu minum obat, kamu istirahat karena sudah dari dokter. Ternyata besok paginya saya bangunkan dia tidak bisa apa-apa lagi. Mungkin di tengah malam itu sudah bekerja, sudah berat, tapi ya saya tertidur, dia juga tertidur kan begitu. Nah, ternyata pagi-paginya sama sekali tidak bisa lagi untuk bicara, tidak bisa, Ibu Helen, bergerak. maaf mungkin deket mic ya, supaya suaranya lebih terdengar. Karena agak sedikit menghilang, agak deket mic supaya kita semua lebih jelas. Yes, Halo, ya. ya. Jadi eh, ternyata malam itu sampai paginya disitulah proses struknya. Jadi dia benar-benar tidak bisa lagi untuk bergerak, tidak bisa bicara, kemudian badannya layu, tidak bisa ke kamar mandi, semuanya tidak bisa. Saya juga kaget, loh tadi malam sore ke dokter masih bawa mobil. Nah langsung layu lah, layu dan tidak bisa apa-apa. Saya kasih tahu sama dia dan dia pun tidak mengerti apa-apa. Kemungkinan ya dia hilang hilang memori. Jadi saya hanya telepon adik saya ke Medan itu kita kan PP 5 jam. Jadi kalau PP itu bisa sampai 8 jam atau 10 jam. Jadi kita ke Medan, saya langsung bawa ke Medan. Kemudian saya tanya mana dokter yang terbaik untuk stroke, untuk saraf, tidak bisa BPJS, ya udah nggak apa-apa. Nah, kemudian ditanganilah di Omen ada 1 bulan di Medan. Ya, setelah itu kita pulang, bagaimana pulang, begitulah kembali.
bagaimana dia kita bawa berobat ke pertama kali, ya seperti itulah kembali. Jadi dia mengalami seperti kelumpuhan lah, kaki tangan nggak bisa bergerak, memori hilang. Dia bahkan ya tidak bisa mengingat namanya pun dia tidak tahu, dirinya pun dia tidak kenal, duduk pun tidak bisa, ya serba-serbi lah sebenarnya. Jadi eh, dan saya bawa pulang karena dokter sudah bilang pulang, kita pulang. Nah, ya kita tetap, ya kita sebagai keluarga tetap berusaha. Kalau orang-orang kan berobat ke sana ke sini, ya saya lakukan itu. Di tengah jalan, setelah di tahun 2022, saya sangat berterima kasih dengan Pak upline saya yang mengenalkan alat ini dari Jogja, Pak Benjamin ya, dari Yogyakarta. Dia memperkenalkan alat ini dan dikasih tahu videonya sama saya. Saya cuma lihat, oh ini dia terapi sinar. Nah, saya selalu bawa suami saya itu untuk terapi sinar. Minimal 1 sampai 3 kali, 3 hari. 1 kali dalam 3 hari ke Medan. Jadi bolak-balik lagi ke Medan begitu. Kita kontrol, kita minta obatnya, kemudian kita kita terapi, dan saya harus bawa dia dengan saya carikan supir, suami saya besar, saya harus bopong dia. Dia harus dibopong. Dia harus dibopong, jadi harus badan yang besar yang membawanya. Jadi saya sangat repot sekali untuk dia terapi. Katanya harus terapi, dan yang paling dekat itu adalah beras tagi, kekaban jahe, dan itu pun saya sangat keberatan untuk 1 kali dalam 3 hari untuk terapi. Yang saya lihat ini sinar, dan sama dengan yang di rumah sakit. Saya simpelnya berpikir begitu. Ya sudah, begini aja, saya beli alatnya, dan kemudian saya terapi. Nah, suami saya tidak bisa apa-apa, hanya terbaring pakai pampers di tempat tidur. Jam 5 pagi saya sudah terapi dia. Saya ingin kejar. Katanya dengan sesering mungkin, dengan rutin, frekuensi, maka akan cepat pulih. Jadi saya terapi dia, saya kejar sekali 4 jam. Kalau di rumah sakit, dia hanya diterapi 1 kali, tapi saya pun mengejarnya lama. Saya harus di perjalanan 8 jam, jadi sangat merepotkan. Akhirnya saya tidak pernah lagi ke Medan, saya terapi, dan puji Tuhan, dengan alat terapi ini tidak lama, 6 bulan kemudian dia bisa sudah menekan sehingga dia bisa berdiri, bisa duduk. Jadi saya sudah lebih gampang untuk menyeretnya. Saya seret, saya untuk pakaian apa segala macam. Nah, setelah 1 tahun 2022, ya suami saya sudah bisa saya berjalan, kemudian sudah belajar untuk bawa mobil. Karena saya berpikir kalau karena saya tidak bisa bawa mobil, jadi dia harus belajar renang. Saya suruh dia belajar maju mundur mobil itu di depan rumah, ternyata bisa. Nah, kemudian saya terapi terus, kemudian saya bawa renang. Saya tidak takut dia kakinya kram, karena saya pikir sudah diterapi begitu. Jadi dia adalah guru olahraga, pelatih renang. Jadi saya biarkan dia berenang di 3 meter, ya, tapi saya tidak ikut di dalamnya karena saya sudah percaya. Saya lihat dengan alat terapi ini cepat sekali perkembangannya. Dan kalau orang stroke kan dia licin dan tidak elastis, apa kaki tangannya ini sudah bisa. Nah, di dalam kolam renang itu dia lebih 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 enak untuk berlatih melompat-lompat, kemudian berenang. Itu kami lakukan dalam 3 bulan. Kemudian di pagi hari jam 6 pagi kita sudah ke kolam renang, hanya 1 jam kemudian kembali. Nah, setelah itu dia sudah bisa beraktivitas, dia sudah pergi mengajar. Di 2023 dia sudah bisa beraktivitas dan bisa mengajar karena dia guru olahraga. Yang paling saya heran pada saat itu adalah ketika saya tahu dia sudah tidak ada memori, sudah hilang, dia pun tidak tahu namanya siapa.
pada saat itu dia tanya mana uang saya, mana rekening saya. Wah, kalau masalah duit ditanya ini sudah kembali tidak salah kamar lagi memorinya. Saya pikir di situ saya sangat suka cita dan di 2024 saya bilang sama dia kita ke Thailand. Dia sangat senang sekali waktu ke Thailand dia sudah bisa tanpa bantuan saya dia sudah jadi bukan saya lagi yang mendampingi dia tapi dia mendampingi saya. Jadi ya sangat suka cita sekali dan di 2025 ini rencananya dia juga ikut ke Bali ya luar biasa. Terima kasih Prive, terima kasih Itraker sangat membantu luar biasa ya terima kasih buat Pak Yona, Pak Dedi dan juga Ibu Lena dan juga kepada Pak Ben. Ya, Ya, terima luar biasa ya Ibu Helen ya. Dan Ya, kami ini luar bukti biasa Bu. nyata nih ya, saksi nyata. Waktu beberapa saat yang lalu ke Thailand, Bapak sehat sekali, sedang makan gitu. Makan bersama, makan malam, tapi sudah nggak kelihatan kayak pernah stroke gitu, karena seperti orang Ya, normal pada Bu umumnya. Helen, saya boleh Ya, tanya Bu Helen. ya. Bu kasih. Helen itu terapi Bapak sehari berapa kali Bu? Kalau dulu Pak, kalau dulu waktu dia terkapar, ya waktu parahnya dia tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, itu jam 5 pagi saya bangun, 4 jam kemudian saya terapi, 4 jam kemudian terapi, saya kejar kalau bisa 4 sampai 5 kali sehari karena ya dia sudah Sehari. Itu yang terapi sendiri ibu sendiri ya? ya saya sendiri, saya ungsikan anak-anak. Alhamdulillah. Siap, siap. Luar biasa Allah ya. ya. Ya, ini luar Oke, ya biasa. Ini makasih Ibu Bu Helen Helen. ini seorang istri yang wah, luar biasa ya. Sayang sekali sama suaminya, rajin menerapi dan hasilnya sekarang terbukti Bapak sehat. Bahkan kita kalau melihat di tim kita ya, Sisi Dikalan BOP rutin dihadiri oleh Ibu Helen bersama timnya dokter-dokter loh. Luar biasa ya. Yang Luar presentasi biasa Bu Helen. dokter-dokter di Sidikalang, wah kita luar biasa. Bahagia ya Ibu. Ya, sehat Ibu. selalu ya. Oke. Ya.